Tapi artinya, kalau kalian punya akses ke bahan ini, kalian bisa bikin sepatu yang bisa menandingi Adidas Ultra Boost. Nah, sekarang pertanyaan final. Apakah worth it untuk membeli Kanki dibandingkan dengan Ultra Boost? Jawabannya, atas permintaan para netizen, langsung aja hari ini kita bedah sepatu Kanki. Halo guys, Dimas di sini, dan sesuai janji kali ini kita kedatangan sepatu Kanki yang lagi populer banget di TikTok. Peminatnya gila-gilaan, diomonginnya juga nggak kalah gila-gilaan, dan kita ngerti kenapa. Ini dia sepatunya, langsung kita unboxing biar lihat kayak gimana sih style si Kanki ini. Dari boxnya nggak ada yang terlalu spesial, cuman box hitam dengan logo Kanki. Paling satu-satunya hal yang menarik dari box ini cuman di bagian sini, dimana Kanki tulisin seperti apa model sepatu ini di luarnya. Oh, ada price tag-nya nih, di harga 298.000. Harga yang sangat-sangat menarik. Nama artikelnya adalah Story Honjo, nama yang unik. Dimana Honjo ini gua rasa terinspirasi dari nama Honjo Masamune, sebuah pedang legendaris Jepang yang beneran ada tapi menghilang setelah selesai Perang Dunia Kedua. Ini dia Kanki Story Honjo. Siluetnya sporty banget, meskipun gue nggak yakin ini bener-bener sepatu olahraga atau bukan. Dan kalau ngeliat uppernya, ini knit dengan bahan lumayan tebal. Nggak terlalu lembut, tapi ya wajar aja mengingat harganya yang cuma 200 ribuan. Menurut gue secara tampilan visual untuk sepatu 200 ribuan ini bener-bener sesuatu yang berbeda banget ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi poin menariknya, ada semacam support di sini yang gue juga nggak yakin bakal seberfungsi itu karena ya lebih kayak ornamen aja. Kemudian salah satu hal yang paling menariknya di sini adalah sole-nya. Apakah ini sole yang sama dengan Boost milik Adidas? Let's find out. Luar biasa, Kanki Story Honjo. Gila, gue bener-bener effort banget ngebelahnya. Jujur, swear, gak bohong. Jujur guys, gue lumayan kesulitan waktu ngebelah sepatu ini bukan gara-gara midsole-nya, tapi gara-gara outsole-nya. Izinkan gue ambil perbandingan. Dengan Ultra Boost yang punya midsole mirip-mirip kayak begini. Nah, outsole-nya Ultra Boost ini terbuat dari Continental Rubber yang bahannya mirip-mirip dengan bahan ban. Tapi ya kalau gue pegang kayaknya sih masih lebih lunak ya daripada ban. Dan Kanki ini outsole-nya lebih keras. Sekeras apa? Kita akan tes sekarang pakai alat yang namanya durometer. Untuk Ultra Boost sendiri di angka ya segini ya. Dan si Kanki ini di angka segini. Dan angka yang didapat Kanki lebih besar daripada Ultra Boost. Artinya, emang secara akurat, outsole-nya Kanki ini lebih keras daripada outsole Continental Rubber-nya Ultra Boost. Ini menarik, nggak berarti Kanki lebih baik atau lebih buruk, tapi yang jelas, kita mulai nemu nih salah satu perbedaan Kanki dengan Ultra Boost. Dan gue sebagai pemakai Ultra Boost yang udah 5 tahunan, gue ngerti banget rasanya lari pakai sepatu ini. Menurut gue, sole Continental Rubber di Ultra Boost ini lumayan nyaman dan empuk ketika dipakai lari. Gue nggak yakin ketika ditambah kerasnya akan lebih nyaman ketika dipakai lari. Karena jujur aja, dengan sepatu ini gue masih ngerasain sakit waktu dipakai berlari. Ya, perbedaannya nggak sejauh itu sih. Kalian lihat aja gimana lenturnya sole-nya Ultra Boost ya. Dan kalau kita bandingin dengan sole-nya Kanki, masih lumayan lentur lah. Poin menarik selanjutnya itu ada di midsole-nya. Dan siapapun yang ngeliat Kanki ini pasti ngerasa kalau ini bener-bener ngejar Ultra Boost banget.
Sebuah pertanyaan menarik yang gue tanyain, apakah bahan ini terbuat dari bahan BASF yang sama dengan busnya Adidas? Karena ketika gue pegang, empuknya itu mirip-mirip. Bahkan Kanki itu lebih empuk lagi saat dipegang dibandingin dengan Ultra Boost. Biar gak penasaran, gue tes aja gimana kalau ada telur jatuh ke sini. Dan mengejutkannya, dua-duanya sama-sama empuk dan di dua-duanya telurnya sama-sama nggak pecah. Biar lebih akurat, kita cobain drop bola metal. Bola metal ini mengilustrasikan beban berat dari kaki kamu yang jatuh ke dalam sepatunya atau kasih beban ke sepatunya selama berjalan. Dan ini dia hasilnya. Ulala, ternyata hasilnya masih lebih bagus Ultra Boost, tapi Kanki mengejar tidak jauh di belakang. Hasil tes ini bikin gue makin penasaran sama midsole-nya. Langsung aja kita tes pakai durometer lagi. Ultra Boost kasih angka segini, sedangkan Kanki kasih angka segini. Dari pengetesan durometer, Kanki dapat angka yang lebih kecil daripada Ultra Boost. Artinya, midsole-nya Kanki memang lebih empuk daripada Ultra Boost. Itu kalau soal keempukan, gimana kalau soal ketebalan? Buat ketebalan midsole-nya, Adidas Ultra Boost itu kira-kira segini di titik tertingginya. Dan ini masih lebih tinggi daripada Kanki di angka segini. Beda tebalnya nggak signifikan, tapi kemungkinan Adidas Ultra Boost ini punya kemampuan buat energi return yang lebih baik daripada Kanki. Tapi kalau soal empuk, kita harus ngomongin soal insole-nya juga, dimana insole-nya Adidas itu tipis banget, cuman segini. Tebalnya itu kira-kira cuman segini, bedanya lumayan kalau dibandingin sama Kanki, yang tebalnya kira-kira segini. Artinya, overall-nya nih, kemungkinan kalau kamu pakai jalan, kamu akan ngerasa lebih empuk ketika pakai Kanki daripada Ultra Boost. Fakta yang menarik ini mungkin tidak berlaku kalau kalian pakai buat lari. Dimana menurut gue pribadi, midsole dan insole yang terlalu empuk ini justru akan mengganggu kenyamanan ketika berlari. Buat kamu yang suka lari, pasti ngerti deh, mendingan agak keras sedikit sepatunya untuk menjaga performa kamu waktu lagi lari. Salah satu hal yang harus dipuji lagi dari Kanki adalah penggunaan strobel stitch-nya di sini. Well done Kanki, kalau kita lihat sepatu di 200-500 ribuan nggak semuanya pakai strobel stitch kayak gini. Bener-bener murni dilem doang. Dan strobel stitch ini memperpanjang umur sepatunya. Jadi mungkin kamu akan lebih lama lihat Kanki ini jebol daripada kompetitor-kompetitornya di harga 300-an. Dari pengetesan gue, uppernya ini nempel cukup kuat sama sole-nya dan ini adalah salah satu hal yang baik. Ini adalah sesuatu yang bener-bener gua nggak nyangka dari sepatu under 300 ribu. Oke, selanjutnya kita ngomongin bahan uppernya. Di sini kelihatan banget bedanya sepatu di atas 2 juta dengan di bawah 2 juta, di mana Ultra Boost itu punya upper yang sangat stretchy banget. Bisa dibilang cukup lembut, nyaman dipakai, dan breathability-nya bagus. Kalau kalian sering pakai sepatu dengan bahan knit, kalian pasti paham gimana sih bahan knit yang enak dan nyaman. Salah satunya ada di Ultra Boost ini. Sedangkan bahan knitnya Kanki itu nggak terlalu stretchy, cenderungnya kaku, dan sedikit lebih tebal daripada Adidas Ultra Boost. Wajar, mengingat perbedaan harganya 1:10. Terus, hal lain yang harus gue sebutin di sini, ternyata uppernya itu gabungan antara mesh di bagian lidah dengan knitnya. Nah, kalau kalian mau tahu gimana sih breathability-nya kedua sepatu ini kalau dibandingin, kurang lebih kayak gini breathability-nya Adidas Ultra Boost. Asap ini menggambarkan udara yang bisa keluar masuk sepatunya, jadi waktu kamu pakai berjalan atau berlari nggak akan terlalu gerah. Sedangkan Kanki ternyata punya breathability yang juga bagus, meskipun kalah dari Adidas Ultra Boost ini. Nah, kalau kalian lihat Ultra Boost ini biasanya pakai heel cage yang lumayan keras. Fungsinya buat apa? Sepengalaman gue, ini mengurangi resiko ankle sprain saat kalian lari atau lagi jalan. Dan ini bener-bener ngebantu banget. Gue udah berkali-kali diselamatkan dari ankle sprain berkat sepatu-sepatu ini. Sedangkan untuk Kanki, heel cage ini bisa dibilang non-existent. Gak ada fungsinya yang berarti. Cuman keras doang, ya sedikit ngebantu, tapi gue nggak yakin kalau dia akan ngejaga kaki kamu dari ankle sprain sebagus punyanya Adidas. Oke, ternyata yang dipakai adalah pengeras kayak gini. Ini adalah tipikal pengeras biasa yang kalian bakal temuin di sepatu-sepatu yang nggak terlalu mahal. Ya, terutama untuk kerasin bagian tumit dan bagian tunya kayak begini. Nah, sedangkan di sini tunya nggak pakai pengeras ya. Ya mungkin karena memang untuk flexibility di bagian sininya. Mengingat
kompetitornya yang ditarget sama kaki itu Adidas yang juga nggak pakai kayak begituan di sininya. Ini juga menjelaskan alasan kenapa gua nggak yakin kalau kaki ini akan melindungi kaki kamu dari heel sprain. Tapi seenggaknya secara overall dia melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk membuat sepatu kayak gini di harga 300.000. Salah satu hal yang gue penasaran, kok bisa Kanki dapat bahan kayak gini untuk bikin sole-nya? Karena penasaran, tim kita akhirnya menelusuri tentang bahan yang dipakai Adidas Ultraboost ini, dan tim kami menemukan kalau bahan ini dibuat oleh BASF, perusahaan asal Jerman, menggunakan bahan bernama eTPU. Mengejutkannya, bahan eTPU ini dijual secara bebas di marketplace seperti Alibaba. Bukan cuma bahan eTPU-nya aja, tapi juga sole jadi yang terbuat dari bahan eTPU ini sendiri. Apakah Kanki dapat bahan ini dari China? Gua nggak tahu. Tapi artinya, kalau kalian punya akses ke bahan ini, kalian bisa bikin sepatu yang bisa menandingi Adidas Ultraboost dengan harga yang nggak sampai 1/10-nya aja. Pertanyaannya, apakah Kanki dapat bahan ini dari BASF atau China yang bocor ke publik? Kita nggak tahu, cuman Kanki yang punya jawabannya. Kalau iya, Kanki dapat bahan eTPU dari produsen yang sama dengan Adidas, kenapa ada sedikit perbedaan dari Boost-nya ini? Yang pertama, bahannya itu lebih empuk, dan yang kedua, beratnya itu juga agak berbeda. Beda ukurannya kira-kira segini, tapi tolong diingat, ini itu ukuran 46, sedangkan Kanki yang kita pegang itu ukuran 41. Artinya, Adidas Ultraboost dengan ukuran yang sama akan punya berat yang lebih ringan daripada Kanki ini. Dan itulah perbedaan kedua dari Boost-nya Kanki dengan Adidas. Nah, sekarang pertanyaan final. Apakah worth it untuk membeli Kanki dibandingkan dengan Ultraboost? Jawabannya ya. Kalian bisa dapat sepatu seempuk ini dengan performa semenarik ini di harga di bawah 300.000. Dibandingkan kalian harus keluar angka 3 juta untuk mendapatkan Adidas Ultraboost seri terbaru. Meskipun gitu, gue harus bilang ini bukan sepatu buat lari. Ini lebih cocok dipakai untuk berjalan, berdiri lama-lama, atau aktivitas-aktivitas harian yang lain. Ya, bisa dibilang ini adalah sepatu lifestyle. Sama seperti Adidas Ultraboost. Bedanya, Adidas Ultraboost adalah sepatu lifestyle yang bisa digunakan untuk event-event olahraga. Udah nggak kehitung berapa temen gue yang lari di maraton 10K ke atas menggunakan sepatu Adidas Ultraboost. Sedangkan, kalau kalian pakai sepatu Kanki ini untuk maraton, gue nggak yakin kalian akan mendapatkan kenyamanan yang sama. Tapi, kalau kalian butuh untuk workout seadanya, sepatu Kanki ini sangat gue rekomendasikan. Dengan mempertimbangkan material, bahan, performa, dan beberapa hal lainnya, gue akan kasih Kanki nilai 8. Dibandingkan dengan Adidas Ultraboost dinilai 9. Cukup menarik karena gue bisa bilang secara sole-nya 80% ke 90% Kanki ini sudah bisa mengejar Adidas Ultraboost. Dan beberapa faktor lain memang belum bisa mengejar ke sini karena Kanki sendiri dijual di harga yang sangat-sangat terjangkau. Anggaplah Kanki ini sebagai alternatif di bawah 300.000 untuk Adidas Ultraboost. Tapi gimana menurut kamu yang udah coba sepatu ini? Apakah rating yang gue kasih ini sudah cukup sesuai atau belum? Tinggalin pendapat kamu di kolom komentar, dan gue Dimas undur diri. Sampai jumpa di bedah sepatu selanjutnya. Kasih masukan sepatu apa lagi yang harus kita bedah, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.